Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Baik, pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mendistribusikan tugas atau ujian kepada siswa yang kalau di Microsoft Teams kita sebut di assessment. Nah, Microsoft sebagai tool yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang kelas virtual itu memiliki fitur assessment yang dapat mendukung proses pembelajaran layaknya pembelajaran tatap muka. Nah, fitur assessment ini di dalam Microsoft Teams memiliki dua skema, yaitu sebagai tugas dan sebagai kuis ya untuk ujian. Nah, tugas itu prinsipnya didistribusikan seperti pekerjaan rumah atau tugas kelompok. Nah, setelah siswa mengerjakan tugas, maka guru dapat melakukan review untuk memberikan penilaian atau penilaian umpan balik kepada masing-masing siswa. Sedang untuk kuis dapat dibuat dengan memanfaatkan Microsoft Form atau kuis yang nantinya dapat ditampilkan di Microsoft Teams. Ya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah menggunakan fitur assessment di Microsoft Teams untuk mendistribusikan tugas kepada siswa. Jadi yang nantinya bisa kita tempatkan di channel-channel yang kita kehendaki. Oke, pertama saya akan memberikan contoh bagaimana membuat assessment berupa penugasan. Ya, di sini saya contohkan penugasan praktek kepada siswa. Nah, langkah yang pertama kita di general atau di umum dulu ya, untuk melihat tugas ya atau assessment ini bahasa Indonesia ini. Klik tugas. Nah, di sini masih kosong, belum ada. Nah, caranya klik mulai. Nah, di sini dibuat itu ada tugas atau kuis ya. Kita mulai ke tugas dulu ya. Di sini saya sudah menyiapkan form terkait dengan penugasan praktek kepada siswa. Misalkan di sini membuat denah, misalkan tugas 1 membuat denah bangunan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan instruksi pada siswa apa yang harus siswa lakukan. Misalkan di sini buatlah denah bangunan sederhana dengan tipe minimal 45 meter persegi misalkan. Lalu lengkapilah laporan praktek berikut. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini ada sumber daya, tambahkan sumber daya. Maksudnya kalau kita mempunyai form laporan atau lembar kerja yang harus dilengkapi oleh siswa, kita bisa tambahkan di sini ya. Diklik sumber daya. Nah, sumber daya itu bisa dari buku catatan kelas ya, atau dari tautan atau file baru. Nah, di sini saya akan mengambil dari unggah dari perangkat ini ya. Saya ambil dari template yang sudah saya sediakan. Ada lembar kerja, ini ada format laporan penugasan praktek. Klik open. Nah, disarankan ya untuk formatnya itu Office 2010 ke atas ya. Jadi sudah ekstensinya DOCX ini dan DOC ya. Maksudnya apa? Nanti langsung bisa diedit di Microsoft Teams ya. Klik selesai ya. Ini berarti kita sudah menginsertkan ya format laporan praktek yang nantinya bisa diunduh oleh
siswa kita dan dilengkapi ya. Nah, terus di sini Bapak Ibu kita ada yang namanya poin. Nah, biasanya kalau untuk praktek itu kan ada kriteria penilaian. Nah, bisa saja Bapak Ibu langsung ketikkan 100 di sini, tapi di sini akan saya mencontohkan ya. Jadi poin maksimalnya nanti tetap 100. Di sini saya akan menambahkan rubrik penilaian ya. Nah, di sini klik rubrik baru ya. Tugas denah, menggambar denah. Nah, kalau di form penilaian ini adalah kriteria penilaian ya. Nah, di sini kita bisa ngeklik di sini ada poin ya. Poinnya kita aktifkan. Nah, di sini deskripsinya misalkan persiapan, terus tambah lagi ada proses, ada yang namanya hasil, biasanya kan gitu ya, hasil, ada yang namanya sikap, terus ada waktu pengerjaan. Nah, di sini baru kita isi prosentasenya. Nah, biasanya untuk persiapan ini 5%, untuk proses ini 20%, untuk hasil ini 50%, untuk sikap ini 10%, dan untuk waktu di sini ada 15%. Nah, jadi total ya ini ada 100%. Ya, di sini istimewa nanti 4 bagus 3 cukup 2 buruk 1. Ya, cukup. Ini yang perlu kita isikan. Klik lampirkan. Ya. Oke, poin sudah otomatis ya. Ketika persentase tadi menjumlah 100, poinnya menjadi 100. Nah, di sini ya ada tugaskan kepada siswa ya. Kita bisa mengedit ya. Di sini ada pilihan. Ada jangan menetapkan ke siswa yang ditambah ke kelas ini di masa mendatang. Misal kita pada kali ini siswanya yang baru kita masukkan 5. Terus minggu depan itu ada, atau 2 hari ke depan ada siswa masuk lagi ke 5. Kalau kita nyentang ini berarti siswa yang barusan masuk 2 hari ke depan ini siswanya tidak akan mendapat tugas. Tapi kalau diklik ini, tetapkan semua siswa yang ditambah di kelas ini di masa yang akan datang. Berarti kalau kapanpun Bapak Ibu ada siswa yang masuk ya, tiba-tiba masuk, ini berarti Bapak Ibu bisa menugaskan secara langsung. Jadi dia langsung otomatis ada tugas yang masuk di kelasnya atau di halaman tampilan siswanya. Nah, setelah itu di sini ada tanggal jatuh tempo. Nah, Bapak Ibu di sini klik edit ya, Bapak Ibu. Kita bisa menjadwalkan, misal ya, hari ini hari Sabtu. Misal akan dijadwalkan hari Senin misalkan. Bapak Ibu bisa menjadwalkan untuk tugaskan di masa mendatang. Ini saya demokan, misalkan Bapak Ibu pengen tugas ini didistribusikan hari Senin misalkan. Nah, pilih waktunya jam berapa, misalkan jam 7.30. Jatuh temponya kapan, misalkan di sini
tugas itu harus selesai hari Jumat misalkan jam berapa, misalkan kita pilih jam ini, tidak apa-apa. Nah, di sini otomatis nanti Senin tanggal 24 Agustus ya 2020 jam 7.30 itu tugas itu otomatis akan keluar di asesmen ya, di asesmen siswa masing-masing. Nah, di sini ya ada satu lagi ini tanggal penutupan. Kalau ini hanya di centang ini kita selesai, setelah tanggal Jumat ini siswa masih bisa mengumpulkan Bapak Ibu, masih bisa mengumpulkan, tapi nanti ada tanda-tandanya, ada cirinya, tulisannya itu terlambat. Ada terlambat. Tapi kalau Bapak Ibu klik ini tanggal penutupan, setelah ini siswa atau sistem akan menolak. Misalkan anak mengumpulkan hari Sabtu ya jam 1 malam misalkan, otomatis dia akan tertolak ya, tertolak kalau ini benar-benar Bapak Ibu terapkan. Tapi kalau untuk tugas biasanya tidak usah, tapi kalau ulangan perlu Bapak Ibu untuk menetapkan tanggal penutupan ulangan. Nanti ya di kuis akan saya demokan. Ini aja kalau menurut saya, klik selesai. Selanjutnya Bapak Ibu pengaturan. Nah, di sini terakhir yang harus kita tetapkan adalah kapan ini tugas ini, bukan kapan ya, di mana tugas ini akan ditempatkan, di channel apa maksudnya ya. Kita klik edit, di channel apa. Nah, karena di sini ini pelajaran produktif, saya pilih yang pelajaran produktif. Nah, setelah itu dengan bisa jadwalkan ya. Ya, ini tadi saya mendemokan kapan ini ya. Nanti bakal keluarnya lama ya. Tapi kalau ini kita mendemokan ya, saya edit aja. Ini akan keluar hari ini saja, Sabtu. Ini jam, misalkan sekarang jam 21.52. Ini akan keluar sebentar lagi misalkan. Ini biar Bapak Ibu nanti tahu ya. Ya, seperti itu. Oke, jatuh temponya ini sudah. Oke, klik selesai. Ya, nanti Bapak Ibu bisa atur sendiri ya. Ya, klik jadwalkan. Ya, otomatis nanti tepat jam 22 tugas ini akan muncul di sini Bapak Ibu. Ya, akan muncul di sini. Ya. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.